belajar buku baru. Jadi sebenarnya buku ini berawal dari pertanyaan sebagian jamaah ummahat. Bisa nggak kasih penjelasan mengenai kasus rumah tangga yang nggak akur suami istri gara-gara masalah harta. Terutama ketika suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup, atau suaminya penghasilannya kurang, atau suaminya nggak kerja, suaminya tipe anak mama, dan seterusnya. Termasuk juga untuk istri yang bekerja, kemudian hartanya dimanfaatkan oleh suaminya. Karena ternyata seperti ini menjadi salah satu sebab terbesar terjadinya perceraian di Indonesia. Dan di buku ini saya sebutkan beberapa kasus ya, berkaitan dengan masalah itu. Berikut bagaimana solusinya. Buku ini saya kasih judul Harta Derita Wanita. Judulnya menakutkan enggak? Enggak kan sebenarnya. Yang maksudnya adalah sebagai pengantar, jangan sampai harta ini mengantarkan wanita mengalami derita. Sehingga kita berikan sedikit ya, tausiah atau nasihat, terutama di bagian awal. Sudah tampil di depan? Sudah ya. Nah, isi dari buku ini pertama, renungan tentang hakikat harta dalam perspektif agama, agar kita tidak tertipu dengan gemerlap dunia, serta pesan bagi para wanita untuk belajar hidup yang qanaah. Dan saya sebutkan bagaimana dulu para sahabiyat, termasuk para ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran mereka berkaitan dengan hidup yang penuh dengan keterbatasan. Yang kedua, panduan fikih nafkah untuk keluarga, mulai dari definisi nafkah, sebab wajibnya nafkah, kaedah-kaedah dalam pemberian nafkah, dan beberapa kasus kontemporer berkaitan dengan masalah nafkah keluarga. Misalnya suami kalau mau ngasih orang tua, itu apakah istri boleh cemburu atau tidak? Ketika nafkah suami kurang, termasuk saat ada uang di celana sebelum dicuci. Nah, itu semuanya dibahas di bagian ini. Lalu yang ketiga adalah solusi Islam menghadapi prahara ekonomi dalam rumah tangga. Karena perselisihan soal harta menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian. Jadi kalau ada kasus suami penghasilannya kurang, atau penghasilannya cukup tapi dia tidak memberi yang cukup untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya, bagaimana solusi secara syar'i? Termasuk juga penjelasan ketika suami sama sekali tidak ngasih nafkah ke istrinya. Boleh nggak Pak Ustadz, istrinya nggak taat sama suami karena suami nggak ngasih nafkah ke istri? Nah, itu dibahas di poin yang ketiga. Lalu yang keempat, panduan bagi wanita yang ingin aktif bekerja, serta pesan bagi para wanita untuk lebih sabar menetap di rumah. Ini berkaitan dengan masalah wanita karir. 4 ini yang dibahas dalam buku tipis Derita Harta Wanita. Kebalik ya, Harta Derita Wanita, yang insya Allah kalau Anda baca sekali duduk selesai. Sekarang kita langsung memasuki daftar isi. Coba Bapak Ibu bisa lihat ya di daftar isi buku ini. Yang punya buku banyak insya Allah? Punya buku. Baik, segelnya silahkan dibuka ya. Karena itu sudah jadi hak milik. Jadi plastiknya jangan sampai masih terpasang hingga di rumah. Sekarang kita lihat di sini. Kenapa kita perlu belajar tentang masalah motivasi interaksi dengan harta? Karena kita sadar akhirat. Ini bagian yang pertama. Ada apa ketika orang itu sadar akhirat? Dia harus menyadari bahwa dirinya akan dihisab. Dan salah satu yang dihisab adalah masalah harta. Kemudian tentang bahaya rakus harta. Kok setelah saya bawa lompat. Lalu kita membahas tentang yang berikutnya, tentang bahaya rakus dunia. Kemudian berkaitan dengan masalah harapan dan keadaan. Ada orang punya obsesi tertentu, tapi ternyata apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Bagaimana nasihat Islam ketika manusia seperti itu? Selanjutnya, manusia yang dikejar dunia. Ada orang yang dia
menghindari dunia, tapi malah dunia ngejar dirinya. Kemudian tentang nasihat untuk qanaah, yang ini merupakan kekayaan yang sejatinya. Lalu potret qanaah para sahabiat. Seperti apa sih gambaran qanaahnya para ummahatul mukminin, para sahabat di masa silam, yang mereka sebagai manusia-manusia terbaik, di mana Al-Quran turun menyatakan Allah ridho kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat as-sabiqunal awwalun dan para sahabat ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho dengan mereka. Selanjutnya, istri menjadi partner suami dalam kebaikan. Lalu poin berikutnya, pembahasan tentang hasad, yang ini menjadi ancaman kebahagiaan bagi setiap manusia. Sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau dia hasad, maka nikmat yang dia miliki hilang rasa. Demikianlah kondisi orang yang hasad, sehingga tiap hari dia cuma sakit hati. Kemudian Islam mengajarkan, kalau dalam urusan dunia, lihatlah kemana? Ke bawah. Lihatlah ke bawah. Dalam urusan dunia, lihatlah ke bawah. Ya, maka kalau ketemu temannya, yang pertama kali dilihat apanya? Sepatunya. Kemudian fokus pada nikmat yang ada, fokus pada apa yang ada. Jangan berpikir yang tidak kita miliki, agar kita bisa lebih bersyukur. Lalu yang berikutnya adalah derita itu ada ujungnya. Kalau sekiranya ada di antara kita yang diuji oleh Allah, mengalami kondisi hidup yang tidak sangat nyaman, sejatinya itu tidak akan terjadi selamanya, karena semuanya ada ujungnya. Baik, karena waktu kajian kita terbatas, insya Allah ini akan menjadi panduan kajian berseri. Kali ini sebagai muqaddimah, dan mengingat waktunya terbatas, silahkan Anda pilih 3 materi saja. Silakan, ada usul? 1, bahaya rakus dunia. 2, menjadi partner suami dalam kebaikan. 3, apa? Diurutkan saja. Diurutkan saja. Tewas polling ternyata nggak jadi. Baik, sekarang kita urutkan ya. Karena nanti rencananya akan ada workshop yang diselenggarakan oleh Mutia dengan menggunakan buku ini sebagai panduannya. Tapi kapan itu wallahu alam, apakah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, tidak tahu ya. Sekarang kita bahas yang pertama. Karena Anda sadar akhirat. Apa yang akan terjadi pada diri seorang hamba ketika dia menyadari bahwasanya dia akan mati? Kalau cuman akan mati, Pak, semua orang tahu itu. Yang kafir pun yakin kalau dia akan mati. Tapi ada kesadaran yang lebih tinggi. Apa itu? Saat dia menyadari dia akan dihisab. Pasca kematian bukan berarti seluruh kehidupan selesai. Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang sejatinya. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, Innal hayata hayatul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Hakikat dari kehidupan adalah kehidupan akhirat. Karena itu ya Allah, ampunilah orang muhajirin dan ansar. Sehingga hakikat dari kehidupan manusia itulah kehidupan yang kedua. Di saat itu hanya ada 2 pilihan, antara bahagia abadi atau celaka abadi. Penentunya untuk sebuah kehidupan yang singkat, di mana Allah kasih usia tidak lebih dari 100 tahun, tidak lebih dari 80 tahun, tidak lebih dari 70 tahun. Rata-rata kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Biasanya yang lebih panjang umur itu bapak atau ibu? Ibu. Kenapa? Karena mereka lah pemenang dalam rumah. Jadi bapaknya keweden, setiap hari diseneni, sehingga cepat mati. Leres. Nah, ketika orang sadar bahwasanya dia pasti akan dihisab oleh Allah, maka yang harus dia lakukan adalah
persiapan untuk menghadapi hari hisab. Persiapan untuk menghadapi hari hisab. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, lihat di buku, fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini kesempatan beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok isinya hisab, enggak ada amal. Manusia diberi kesempatan untuk beramal sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya, ada keyakinan menyimpang. Anda catat jangan sampai punya keyakinan seperti ini. 1. Dosa istri ditanggung suami. Ini salah. Karena masing-masing nanggung dosanya sendiri-sendiri. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Sehingga si A nanggung dosanya dia, si B nanggung dosanya dia, si C nanggung dosanya dia sendiri. Tidak ada ceritanya orang tua nanggung dosa anak, suami nanggung dosa istri, ustadz nanggung dosa umat, nabi nanggung dosa masyarakat. Tidak ada ceritanya. Karena masing-masing nanggung dosanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalimat itu dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau Anda cari ya, kata wala taziru dalam Al-Quran, kata wala taziru itu banyak sekali. Ada di 4 ayat. Pertama kita jumpai di surat Al-An'am 164. Kelihatan tidak? Oh, kelihatan ya. Allah Ta'ala mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Di surat Al-Isra ayat 15 Allah juga berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Di surat Fatir ayat 18 wala taziru waziratun wizra ukhra. Demikian pula di surat Az-Zumar. Jadi kurang apa lagi? Demikian banyak ayat yang menegaskan seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Yang kedua, ada orang yang punya keyakinan besok kalau kamu meninggal lalu jenazahmu ditahlili, maka pasti masuk tahlil. Pasti masuk surga. Sehingga karena keyakinan ini manusia merasa aman untuk berbuat maksiat. Karena dia menggantungkan kepada orang lain. Makanya mana yang lebih menakutkan bagi masyarakat kita? Mati tidak disolati atau mati tidak ditahlili? Mana yang lebih menakutkan? Yang kedua. Masyarakat kita secara umum lebih takut yang kedua. Sehingga ketika mati, yang nyolati jenazahnya paling cuma 5 orang, 6 orang. Yang penting kalau tahlilan banyak. Mereka lebih takut mati tidak ditahlili daripada mati tidak disolati. Padahal yang bisa memberi manfaat yang mana? Doa dalam sholat jenazah. Karena itu kita tidak boleh punya keyakinan amal kita nanti akan hapus gara-gara saat mati kita ditahlili. Tidak ada keyakinan kayak gitu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditahlili. Para sahabat 4 khulafaur rasyidin juga tidak pernah ditahlili. Maksudnya gimana sih Pak? Masing-masing akan menanggung amalnya sendiri-sendiri. Seorang mukmin menyadari semua hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Lihat di hadis bawahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser besok di hari kiamat hatta yus'al, sampai hamba itu ditanya tentang 4 hal. Hafalkan ini ya. Apa saja itu 4 hal? 1. An umrihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Umur itu apa? Waktu. Umur itu adalah waktu. Allah bakal tanya kepada kita tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Kau gunakan untuk apa waktu itu? Apakah hanya untuk nyekrul-nyekrul HP, sambil cari barang di marketplace,
Kalau nemu yang bagus taruh di keranjang, habis itu cari lagi. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Manusia bakal ditanya oleh Allah tentang ilmunya. Sejauh mana ilmu itu telah dia amalkan. Anda sudah tahu mana yang wajib, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka ketika seorang sudah tahu, nanti akan ditanya oleh Allah, kau sudah amalkan atau belum? Yang ketiga, wa an malihi. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Jadi untuk urusan harta, pertanyaannya berapa? 2. Pertama, asalnya. Yang kedua, penggunaannya. Maka kira-kira kalau hartanya dipakai untuk makan-makan, ya, habis kajian jam 10, terus datang ke warung makan apa, urunan 50.000, itu ditanya nggak kira-kira? Ditanya. Ya. Persiapkan jawabannya. Kamu dapat duit ini dari mana? Arisan, utang teman. Nanti akan ditanya. Yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah. Allah bakal tanya tentang badan orang itu. Untuk apa badan itu dipakai? Jadi kamu dikasih sehat, bisa punya kekuatan untuk menjalankan banyak aktivitas. Kau gunakan untuk kegiatan apa? Apakah hanya untuk jalan-jalan shopping, atau healing, atau touring, mancing, atau apa? Itu semuanya akan ditanya. Karena ada sebagian orang ya, kalau diajak ibadah, dia komentar. Begitu jalan-jalan, seneng. Sholat taraweh di musola mall. Pas sholat taraweh capek, begitu jalan-jalan di mall, hilang capeknya. Ada nggak orang yang menghilangkan rasa capek dengan jalan-jalan di mall? Padahal jalan-jalan itu capek enggak? Ya. Karena masalah selera kegiatan. Bagi mereka yang tidak punya selera dengan ibadah, melakukan ibadah itu capek. Saya punya jamaah umroh ya. Lagi tawaf sama sa'i, ngeluh capek. Begitu hilang di Grand Zamzam, wallahu a'lam, gak balik-balik itu. Satu mall Grand Zamzam dihubungi itu. Itu mungkin jaraknya bisa lebih jauh daripada tawaf dan sa'i. Saat tawaf dan sa'i ngeluh capek. Kalau udah lagi giliran belanja, dari mulai pagi sampai sore gak pulang-pulang. Kemana? Jalan kaki belanja itu, Masya Allah. Yang ini gak capek, yang itu capek. Karena dia tidak bisa menikmati ibadah. Makanya Nabi SAW kemarin sudah kita bahas waktu daurah tafsir salat. Ada yang ikut di sini? Banyak ya. Kenapa Nabi SAW bisa merasakan tenang ketika salat? Karena beliau menjadikan salat itu sebagai tempat untuk bermunajat dengan Allah. Sehingga capek kerja, salat itu istirahat. Kalau kita enggak ya, selesai salat istirahat. Kalau Nabi SAW menjadikan salat sebagai tempat istirahat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Kita lanjutkan. Lalu jenis harta seperti apa yang nanti akan dihisab oleh Allah? Anda lihat di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abda minan na'im." Sesungguhnya kenikmatan hamba yang pertama kali ditanya oleh Allah. Allah akan bertanya kepadanya, "Alam nusihalaka jismak?" Bukankah aku sudah ngasih kesehatan kepadamu? "Wa nurwika minal ma'il barid." Dan aku sudah berikan kepadamu air yang segar. Ini ditanya, ya. Air segar ini ditanya. Jadi kira-kira kalau ini ditanya, tas branded ditanya enggak? Ditanya. Kalau air saja ditanya oleh Allah, bukankah aku dulu sudah ngasih air segar kepadamu? Apalagi yang punya HP bermerek, punya tas branded, punya ini, punya ini. Semuanya pasti akan ditanya oleh Allah. Baik, saya mau tanya. Satu orang di sini punya berapa sandal?
Punya berapa sandal? Punya berapa sandal? Punya berapa sepatu? Nggak tahu ya. Rata-rata. 2? Oh lebih. 3? Lebih. 4? Masya Allah. Itu dipakai apa? Kaki kanan warna merah, kaki kiri warna biru gitu? Atau gimana? Jadi kadang ada ibu-ibu koleksi sandal, 1 nyawa itu 10 sandal. Itu dipakai apa? Ya kan ganti-ganti Pak Ustadz. Kakinya bosan yang ini, ganti sandal yang itu. Apakah seperti itu? Itu kira-kira ditanya enggak? Ya, pastikan itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Berapa jumlah sandal yang kau punya? Baik, pertanyaan yang kedua. 1 nyawa di sini punya berapa tas? Oh, nggak bisa jawab. Ya. Saya nggak boleh bertanya kepada Anda, tapi Anda nanti ditanya sama Allah seperti itu. Jadi Ustadz nggak usah tanya ya, biarkan kami yang ditanya sama Allah. Karena pasti yang seperti ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, lihat di lanjutan buku. Semakin banyak harta seseorang, dia akan menjalani hisab yang semakin lama, sehingga menyebabkan dirinya tertunda masuk surga. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, Inna fuqara al-muhajirin yasbikuna al-aghniya yaumal qiyamah ilal jannati bi arba'ina kharifan. Orang miskin muhajirin, mereka masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya muhajirin. Sama-sama punya amal hijrah, tapi yang miskin masuk surga duluan daripada yang kaya. Selisihnya berapa? 40 tahun. 40 tahun itu sebentar atau lama? Lama banget ya. Kalau dalam bahasa kita kan lama sekali. Kayak apa ya Pak Ustadz? Kita yang di sini kajian 45 menit saja udah kepanasan. Sehingga pegel kakinya, kipas-kipas. Karena panitia nggak nyediakan kipas angin. Hah? Ada kipas angin di atas? Oh. Baik, mungkin nanti diusulkan bisa nyala kipasnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah. Orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga qabla agniyaihim, sebelum yang kaya di antara mereka, binisfi yaumin, selisihnya setengah hari di hari kiamat, wa huwa khamsumi'ati amin, yang itu sama dengan 500 tahun. Karena hari kiamat itu fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun yang kalian hitung. Nah, bedanya apa Pak? Kalau di antara muhajirin, selisih masuk surga antara yang kaya dan yang miskin 40 tahun. Selain muhajirin, selisih yang kaya sama yang miskin ketika masuk surga 500 tahun. Jadi kira-kira senang kaya atau senang miskin? Masuk surga telat enggak apa-apa? Selisihnya 500 tahun loh ya. Baik, selanjutnya. Kasih garis bawah itu ya. Di halaman 6. Di halaman 6. Anda layak merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri kepada orang lain yang lebih kaya. Karena berarti dia iri kepada orang yang hisapnya lebih lama. Jadi kenapa harus iri? Sudah? Nah, kalau sudah paham seperti ini, akan bisa lebih mengendalikan hati. Ya memang Pak Ustadz, saya berangkat naik motor, teman saya berangkat naik Alphard. Tapi saya tidak iri, mungkin hisap dia lebih lama daripada saya. Ya ngampet sakit hati, tapi yakin mudah-mudahan masuk surga lebih awal. Baik. Selanjutnya, bahaya rakus dunia. Terlalu terobsesi untuk bisa memiliki harta yang banyak, punya kekayaan yang banyak. Ini bahaya. Salah satu di antara bahayanya, Nabi SAW menggambarkan sifat rakus dunia yang sangat berbahaya, karena bisa merusak agama. Lihat di bawahnya itu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
madhibani ja'iani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. 2 ekor serigala yang lapar dilepas di kerumunan kambing. Kira-kira gimana? Semua pasti akan digigiti. Ada yang kehilangan 1 kaki, ada yang kupingnya digigit, ada yang gigit leher, ada yang ini. Mungkin yang korbannya banyak. Mungkin korbannya banyak. Kenapa Nabi SAW menyebut 2 serigala? Karakter hewan berkoloni seperti anjing, serigala, dan seterusnya itu, mereka kalau nyerang sendiri dengan nyerang komplotan lebih berani berdua. Lebih berani komplotan. Makanya Nabi SAW menyebut 2 serigala. Karena dia merasa ada teman. Beda dengan harimau. Harimau itu binatang yang sifatnya menyendiri. Tapi kalau serigala, singa itu berkoloni. Digambarkan oleh Nabi SAW 2 serigala lapar yang dilepas di kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan rakusnya seseorang terhadap dunia dan jabatan yang merusak agama. Jadi rakus dunia dan jabatan. Misalnya apa? Rebutan titik MBG. Masya Allah. Berapa harga 1 dapur? 1 dapur dijual harga sekian. Harus pakai nyogok misalnya dan seterusnya. Sikut kanan, sikut kiri. Sehingga berantem antara satu dengan yang lain. Akhirnya rebutan dunia menghancurkan agamanya. Dan agama seorang hamba bisa menjadi rusak gara-gara rakusnya orang terhadap dunia. Ada orang yang sampai menjual kehormatannya. Padahal dulunya dia orang yang rajin kajian bersama muslimah yang lainnya. Disebabkan karena masalah dunia. Ada sebuah keluarga. Waktu suaminya masih hidup, semuanya nyaman. Begitu suaminya mati, anaknya rebutan warisan. Istrinya terlantar, cuma dikasih sedikit. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai pindah komunitas. Dulunya wanita soleha pakai jilbab dengan baik. Sekarang sudah lepas jilbab dan pergi ke daerah yang lain, ikut di dunia gelap. Yang penting dapat uang. Sehingga terkadang orang yang terlalu bernafsu terhadap dunia akan merusak agamanya. Disinilah betapa bahaya ketika seseorang terlalu bernafsu dengan dunia. Amr bin Auf Al-Muzani menceritakan, ketika Abu Ubaidah berhasil menaklukkan daerah Bahrain, beliau membawa banyak ghanimah. Ghanimah itu dibawa ke Madinah. Ada banyak sekali perhiasan, emas-emasan, perak dan seterusnya, dan itu menjadi kekayaan kaum muslimin. Seketika itu Nabi SAW langsung berkhutbah. Lihat di bawahnya. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang aku takutkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian. Untuk cari uang gampang, akhirnya sikut-sikutan. Rebutan minyak sampai perang. Rebutan makanan sampai harus berantem antara satu dengan yang lain. Jadi kira-kira kenapa kok sampai terjadi banyak perang itu? Rebutan secuil harta kekayaan dunia. Dia tidak menguasai dunia seluruhnya, dia hanya merebut sebagian dunia sampai harus terjadi pembantaian di sini, perang di sana, banyak orang jadi korban. Agama dihancurkan. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku khawatir ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dibentangkan untuk umat sebelum kalian. Fatanafasuha. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha. Sebagaimana dulu orang di masa silam, mereka berlomba mendapatkannya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana dulu dunia membinasakan umat sebelum kalian. Sehingga Bani Israel, kenapa mereka membuang agama? Karena mereka anggap agama ini ganggu urusan dunianya. Dan sekarang banyak orang yang seperti itu. Ketika diberitahu ini riba, aku belum siap.
Kenapa dia bilang belum siap? Aturan agama ini dianggap ganggu urusan dunianya. Nah, makanya kita belajar seperti ini dengan membaca peringatan-peringatan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kayak gitu ya Pak Ustadz. Kok hadis yang boleh sampaikan gue banget ya? Kok saya banget? Nah, berarti saya bisa jadi termasuk dalam hadis ini. Baik. Oleh sebab itulah Allah tidak membentangkan dunia untuk manusia seluas-luasnya, karena hal itu bisa menjadi berbahaya bagi kehidupan mereka. Namun Allah menakar rizki sesuai yang Dia kehendaki. Anda lihat saat hujan turun, bagaimana cara Allah menurunkan hujan? Serintik demi serintik. Apakah Allah menurunkan hujan seperti air terjun? Ya. Kebayang nggak kalau hujan itu diturunkan kayak air terjun? Gimana kira-kira? Seluruh bangunan rumah hancur. Tapi Allah turunkan hujan dikit-dikit sehingga tidak merusak bangunan dan bermanfaat bagi hamba yang berada di bawahnya. Selanjutnya Pak, itulah ilustrasi bagaimana cara Allah menurunkan rizki. Anda lihat di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Andaikan Allah melapangkan rizki untuk hambanya seluas-luasnya, apapun yang diminta langsung dikasihkan. Pengen kaya, kasih kaya. Pengen ini langsung dikasih. Labaghaw fil ardi. Tentu mereka akan saling mendolimi di muka bumi. Namun Allah turunkan rizki itu biqadarin ma yasha, sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Sehingga ada yang dikasih rizki lebih sedikit dibandingkan yang lain. Itu yang terbaik untuk kehidupan hamba. Sebagaimana Allah menurunkan hujan setahap demi setahap, itu yang terbaik untuk kehidupan hamba. Jadi makanya kita diajarkan jangan sampai merasa rizkiku kok seret. Allah ngasih kamu rizki sesuai dengan takaran yang terbaik untuk hidupmu. Karena kalau dikasih banyak, ambrol. Makanya dikasih dikit-dikit. Wallahu a'lam. Baik. Disinilah ayat ini mengajarkan kita bahwa ukuran rizki yang Allah tetapkan untuk hambanya telah disesuaikan takarannya agar kehidupan mereka berjalan dengan nyaman. Hanya saja tidak semua manusia menerima kondisi itu, sehingga sebagian mereka merasa dizolimi keadaan, tersakiti oleh himpitan ekonomi, padahal tidak selamanya kaya bisa membahagiakan. Sepakat dengan ini? Jadi bisa nggak miskin bahagia? Pilih mana? Kaya sengsara atau miskin bahagia? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan itu ya. Ada nggak kaya sengsara? Ada. Dia kaya tapi hidupnya susah. Sehingga saat dia lihat orang miskin, Masya Allah, itu loh Pak, tukang becak Pak, iso turu melungker ning dhuwur becak ngorok. Padahal saya tidur di atas kasur, ndak bisa. Pusing dia, terlalu banyak masalah. Ada orang yang dia bisa tidur di emperan toko, ngorok. Tidur dia, nyenyak. Yang di atas mobil Alphard, belum tentu bisa tidur, karena pusing mikir, punya banyak masalah. Sing ning dhuwur becak, ngelihat yang di dalam Alphard, kok enak ya hidupnya. Dia selalu di atas kendaraan, adem, tidak kena debu. Itulah yang namanya hidup. Kalau menurut bahasa Cina disebut dengan wang sinawang. Urip niku napa? Wang sinawang. Jadi Anda tidak perlu melihat kok itu lebih bahagia daripada saya, karena Anda belum melihat masalah dia. Makanya kadang ada sebagian jamaah, kok kayaknya Ustadz tuh bahagia terus ya, karena jamaah nggak tahu masalah Ustadz ya. Nek ngerti masalahnya, oh berat ya jadi Ustadz. Baik. Walhamdulillah, mungkin sampai di sini ya sebagai pengantar. Nanti ini hanya sebagai trigger pemicu. Anda bisa lanjutkan sendiri untuk membaca beberapa tema lanjutannya. Mudah-mudahan bisa jadi nasihat yang bermanfaat bagi semuanya. Saya paparkan dengan bahasa yang sederhana, terutama di bagian awal dari buku ini. Isinya tentang pesan-pesan sederhana berkaitan bagaimana hidup
qanaah, belajar hidup qanaah dan zuhud terhadap dunia. Wallahu alam, mungkin itu sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sandalnya banyak dipakai kajian. Berarti gantian terus. Tasnya banyak tapi dipakai kajian terus. Gantian. Ya, ini bukan masalah pemakaian, tapi lebih kepada pengadaan. Kenapa sudah punya tetap beli? Sehingga sudah punya 3 sandal, pengen tambah 1 lagi. Nanti datang kemana pengen tambah 1 lagi. Ini buat apa? Sementara mungkin ada orang lain yang dia cuma punya 1 sandal, punya 2 sandal. Itu pun sudah berlutut banget ya. Makanya barangkali yang seperti ini bisa kita alihkan untuk yang lain. Insya Allah ketika orang lain menerima itu dipakai untuk ketaatan, jadi pahala kita untuk sandal kita ada, sandal yang kita kasihkan ada. Gak apa-apa juga kan ya. Wallahu a'lam. Intinya persiapan saja untuk dihisab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya. Baik. Donatnya sudah sampai mana? Sudah semua? Nah, kalau sudah semua disimpan saja ya. Nanti donatnya boleh dikasihkan ke anaknya. Sudah? Kaya dan miskin kan di luar pilihan kita. Anda pengen kaya atau miskin? Kaya. Itu keinginan ya. Tapi realitanya ada yang miskin, ada yang kaya. Maka tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Sehingga mungkin kalau semua orang harapannya diwujudkan oleh Allah, nanti dinamika kehidupan ini akan berhenti. Kaya semua. Kira-kira masalah enggak kalau dalam kehidupan ini semua manusia kaya? Apa masalahnya? Anda tidak akan bisa menjalankan hidup ini dengan normal. Pak, gara-gara semua orang kaya. Yang jadi sopir kendaraan umum enggak ada. Yang jadi ART enggak ada. Yang jadi tukang kuli bangunan enggak ada. Akhirnya masing-masing orang bekerja untuk dirinya sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hidup ini ada dinamika. Karena manusia ditakdirkan oleh Allah kekayaannya berbeda. Nah, ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Lihat ayat ini ya. Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ada di surat Az-Zukhruf, tampil di sini? Belum, coba di share screen Mas. Share screen. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya.
Kamilah yang membagi ma'isyah mereka, kekayaan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, sehingga ada yang dibuat oleh Allah lebih kaya daripada yang lain. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Kami jadikan sebagian mereka lebih tinggi status sosialnya daripada yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar salah satu orang bisa mengendalikan orang lain. Sehingga ada yang jadi majikan, ada yang jadi pembantu, ada yang jadi bos, ada yang jadi karyawan. Manusia dijadikan oleh Allah bertingkat seperti itu. Maka roda kehidupan berjalan. Dah, muncul pertanyaan. Baik, tenang dulu ya, tenang dulu. Kalau ditakdirkan kaya, sementara tadi disampaikan bahwasanya orang kaya itu masuk surganya tertunda dibandingkan yang miskin. Terus bagaimana ini Pak? Kan semuanya ingin cepat masuk surga. Baik, kekayaan bukan bencana bagi hamba selama tidak membuat dia berbuat durhaka kepada sang kuasa. Prinsip ya. Tapi dia punya tanggung jawab untuk untuk dihisap dengan kekayaannya. Itulah yang membuat dia tertunda. Namun bisa jadi orang kaya ini derajat di surganya lebih tinggi daripada yang miskin dengan amal hartanya. Bisa jadi yang kaya ini mendapatkan derajat di surga lebih tinggi daripada yang miskin dengan amal hartanya. Maka yang lebih penting adalah bukan masalah kaya dan miskin, tapi yang lebih penting bisa enggak kau beramal dengan maksimal dengan kekayaan yang kau punya. Sehingga kalau misalnya dia dengan kekayaannya ternyata malah enggak bisa beramal. Jadi orang yang semakin kaya maka makin pelit misalnya, sayang dengan hartanya. Berarti kekayaan yang Allah berikan kepadanya tidak ada nilai besar baginya. Baik, coba saya tanya ini ya. Siapa dari dua orang berikut yang lebih besar sedekahnya? Kelihatan? Yang ini enggak ada. Hah? Mati satu. Berarti lihat ini saja ya. Si A pendapatannya 5 juta per bulan. Dia sedekah 500.000 per bulan. Nah, si B pendapatannya 50 juta per bulan. Dia sedekah 1 juta per bulan. Besar mana sedekah A dan B? Kenapa? Hah? Dia sedekah 10%. Sehingga jangan lihat nominal, tapi lihat berapa persen dari harta yang Anda sedekahkan dibandingkan dengan harta yang Anda simpan. Makanya dulu Abu Bakar dan Umar berlomba sedekah. Saat Umar store hartanya, ditanya sama Nabi SAW, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, mithlahu, yang semisal dengan ini. Berarti dia store berapa? 50%. Saat Abu Bakar store hartanya, ditanya, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, tidak ada. Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar sedekah 100%, Umar 50%. Dua manusia terbaik di tengah umat ini beramal yang mungkin di zaman sekarang tidak ada orang yang bisa menyamai. Ada yang mau sedekah 50% hartanya? Kalau mau dicoba ya, ini ATM saya Pak Ustadz, nomor PIN-nya sekian, silakan dirush untuk kegiatan sosial keagamaan. Mungkin orang akan keberatan. Tapi seperti inilah yang pernah dilakukan oleh orang soleh masa silam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jadi yang penting adalah gimana kita bisa beramal dengan kekayaan agar nanti di surga derajatnya bisa lebih tinggi. Monggo selanjutnya. Gimana?
Ya, mau mempunyai koleksi barang yang mubah, jumlah banyak maupun sedikit, itu hak masing-masing ya. Namun yang jelas semuanya pasti akan dihisab. Sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban mengenai hukumnya. Tapi tadi kita mengingatkan, apapun yang Anda punya pasti akan dihisab. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, hakikat dari harta itu apa? Apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu jadi harta kita. Dan bedakan antara yang dikumpulkan dan yang dimanfaatkan. Banyak orang yang senang mengumpulkan tapi jarang memanfaatkan. Tumpukan baju yang nganggur itu banyak sekali. Ini sudah nggak muat, yang ini kayaknya warnanya nggak cocok, yang ini modelnya nggak cocok dan seterusnya. Tapi cuman ditumpuk, apa itu? Bahan hisab. Sampai kemudian ketika dia disedekahkan akan memberikan keringanan bagi hidupnya. Wallahu a'lam. Itu bisa daftar gitu ya. Saya kasih Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi materi yang bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan hati agar Allah jadikan hati kita sebagai hati yang qanaah, hati yang memiliki sifat wara' dan zuhud dalam urusan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap harta halal yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.